Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Amelia Ridayani dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di Apotek Yemenia. Slide pertama adalah latar belakang PKL. Praktek kerja lapangan PKL adalah suatu proses belajar mengajar yang merupakan sarana pengenalan kerja industri dan informasi bagi peserta didik, sehingga dapat melihat, mengetahui, menerima, dan menyerap teknologi kesehatan yang ada di dunia industri dan dapat belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya. Selain itu juga berfungsi sebagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan potensi dan produktivitas secara optimal, serta untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang farmasi. Praktek kerja industri ini diperlukan karena akan dipraktekkan di dunia kerja yang akan datang. Slide selanjutnya, maksud dan tujuan PKL. Memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya agar peserta didik menguasai kompetensi keahlian produktif terstandar, dapat memahami alur kegiatan yang ada di gudang instalasi farmasi, dapat memahami pelaksanaan prosedur penyerahan obat, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyesuaikan diri kepada suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. Manfaat PKL dapat memahami pendistribusian farmasi secara langsung, dari pemesanan hingga mendisplay barang, dapat melakukan pelayanan farmasi menggunakan aplikasi Halodoc, dapat menghafal berbagai jenis obat generik, dan lain sebagainya. Struktur organisasi Apotek Yemenia. Dari PT Langit Bintang Utara, lalu ke Apotek Yemenia, dengan apoteker penanggung jawab dan ownernya APT Kaula Al-Mokhtar Estetik Farm, dengan administrasi manajemennya Ratna Ayu Wulandari, dan asisten apotekernya Cucu Haryati dan Yuni Kartika. Kegiatan umum Faskes dan SDM Faskes, buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Sumber daya tenaga kerjanya owner dan apoteker berjumlah 1 orang, administrasi manajemen berjumlah 1 orang, asisten apoteker berjumlah 2 orang. Kegiatan inti PKL. Pertama ada pembekalan PKL yang dilakukan di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Aula lantai 2 yang disampaikan oleh Kepala Program Jurusan Farmasi Ibu Nafidatul, yang dihadiri oleh seluruh peserta didik kelas 12 SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang membahas tentang tata cara sopan santun dan materi-materi pembekalan PKL lainnya untuk peserta didik sebelum mulai pelaksanaan PKL. Kedua ada pengantaran PKL. Pengantaran peserta didik PKL yang dilaksanakan selama 3 bulan ke depan, dimulai 2 Januari hingga 31 Maret 2023. Pengantaran ini dilakukan oleh Ibu Huul, selaku guru pembimbing kepada peserta didik yang akan melaksanakan PKL di Apotek Yemenia, serta berkomunikasi langsung oleh instansi apotek mengenai peserta didik yang akan melaksanakan PKL di instalasi tersebut. Ketiga ada monitoring PKL. Monitoring PKL ini dilakukan oleh Ibu Huul selaku guru pembimbing di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang bertugas untuk memantau dan membimbing peserta didik menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan PKL. Keempat ada penjemputan PKL. Setelah pelaksanaan PKL selama 3 bulan dari tanggal 2 Januari hingga 31 Maret 2023 telah selesai, maka Ibu Huul selaku guru pembimbing melakukan penjemputan terhadap peserta didik yang melakukan PKL di Apotek Yemenia dengan membawa buah tangan yaitu berupa jam dinding sebagai simbiolis. Keempat, ada pelaporan PKL. Terakhir, peserta didik yang wajib membuat laporan mengenai kegiatan selama ia melaksanakan PKL di Apotek Yemenia. Tata cara pelaporan PKL dijelaskan oleh Ibu Nafidatul selaku Kepala Program Jurusan Farmasi dan Papa Heri Dedi selaku Wakasek di bidang mutu. Penyampaian mengenai tata cara pelaporan PKL dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan di Aula lantai 2. Selanjutnya, kompetensi yang dihasilkan. Kegiatan peserta didik selama PKL, mencatat obat generik, menghafal jenis-jenis obat generik beserta manfaatnya, mempelajari tekanan darah, menulis etiket, melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien, melakukan pelayanan Halodoc, mengecek expired pada faktor, mengambil obat di rak obat, menulis SP untuk PBF, dan lain sebagainya. Jadwal pelaksanaan PKL di Apotek Yemenia seperti yang tertampil. Foto kegiatan sama PKL seperti yang tertampil. Lalu analisis resep obat pada penyakit diabetes. Definisi penyakit. Diabetes atau penyakit gula darah tinggi adalah penyakit kronis jangka panjang yang diwaspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya kadar gula darah, glukosa, melebihi nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Diabetes ada 2 tipe, yaitu tipe 1 membuat pankreas rusak diabetes autoimun atau kekebalan. Membuat luka lama untuk sembuh biasanya untuk tipe 1 ini, dan bahkan bisa membuat luka itu membusuk.
Lalu ada tipe 2, tidak menghasilkan insulin. Biasanya seperti ibu hamil yang dikarenakan perubahan hormon. Biasanya diabetes tipe 2 ini untuk ibu hamil itu disebutnya diabetes gestasional. Gejala penyakit diabetes. Gejala utamanya ada 3. Pertama, intensitas buang air kecil yang cukup sering. Kedua, cepat merasa kelapar. 3, sering merasa haus. Lalu ada gejala tambahannya. Ada berat badan menurun cepat, kesemutan, gatal di daerah kemaluan pada wanita, keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh. Lalu selanjutnya ada analisis resep, seperti yang tertampil. Lalu kelengkapan resep. Untuk Inscriptio, nama dokter SIP, alamat dan tanggal dibuatnya resep, keterangannya tidak lengkap. Terus ada Invocatio, terdapat tanda R atau resip, keterangannya lengkap. Ordinatio, informasi obat, nama obat dan jumlah obat, keterangan lengkap. Subscriptio, paraf dokter, keterangan lengkap. Signatura, aturan pakai, keterangannya lengkap. Terus selanjutnya ada tabel monografi obat. Untuk nomor pertama, nama obat metformin, golongannya keras, mekanisme kerjanya menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati. Bentuk sediaannya tablet, indikasinya DM tipe 2 NIDDM yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik. Efek sampingnya mual atau muntah, sakit mah, diare, lelah, atau lemas. Kedua ada glimepirid dengan golongannya keras, mekanisme kerjanya menurunkan kadar glukosa darah tergantung pada rangsangan pelepasan insulin oleh sistem fungsional sel beta pankreas. Bentuk sediaannya tablet, indikasinya penderita DM tipe 2 NIDDM yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik. Efek sampingnya hipoglikemia. Ketiga, nama obat glibenclamid, golongan keras, mekanisme kerja merangsang sekresi insulin dari pankreas. Bentuk sediaannya tablet, indikasinya diabetes mellitus pada orang dewasa tanpa komplikasi yang tidak responsif dengan diet saja. Efek sampingnya berat badan meningkat, mual, sensasi terbakar di dada, heartburn, perut terasa penuh. Lalu ada pengambilan dan penyerahan obat. Metformin, ambil obat metformin dari rak obat, masukkan ke dalam plastik klip, beri label etiket putih dan tandai aturan pakai 2 kali sehari setelah makan. Glimepirid, ambil obat glimepirid dari rak obat, masukkan ke dalam plastik klip, beri label etiket putih dan tandai aturan pakai 1 kali 1 sebelum makan. Glibenclamid, ambil obat glibenclamid dari rak obat, masukkan ke dalam plastik klip, beri label etiket putih dan tandai aturan pakai 1 kali 1 sesudah makan. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dapat merasakan bagaimana dunia kerja sebagai asisten farmasi. Kedua, banyak mengetahui berbagai macam obat generik dan paten. Ketiga, dapat berbagi ilmu baru mengenai kefarmasian. Sarannya, untuk guru pembimbing di sekolah lebih sering mengecek anak didiknya yang sedang ber-PKL. Baik, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan salah-salah lainnya. Terima kasih.